Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM 2522140. Di sini saya akan membuat UAS dengan mata kuliah jaringan nirkabel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang akan dijelaskan di dalam video ini. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai antena. Nah, definisi umum dari antena adalah suatu perangkat yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik dan sebaliknya. Dalam sistem komunikasi nirkabel, antena memiliki fungsi penting sebagai media transmisi dan penerimaan sinyal antara pengirim atau transmitter dan penerima atau receiver. Antena dapat ditemukan dalam berbagai perangkat komunikasi seperti radio, televisi, perangkat Wi-Fi, radar, serta sistem komunikasi seluler. Nah, fungsi utama dari antena ini yaitu yang pertama untuk mentransmisikan sinyal dari pemancar ke udara dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Yang kedua, menerima sinyal dari udara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik untuk diproses oleh penerima. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen dari antena. Komponen dari antena yang pertama yaitu ada radiating element atau elemen pemancar. Bagian logam dari antena yang memancarkan atau menerima gelombang. Yang kedua ada refraktor. Refraktor digunakan untuk memfokuskan arah pancaran sinyal. Yang ketiga direktor. Direktor ini untuk menambah arah fokus sinyal dalam antena direksional. Selanjutnya ada folder atau saluran. Transmisi itu untuk menyalurkan energi RF dari pemancar ke antena atau sebaliknya. Nah, baik, selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari antena. Yang pertama, antena omnidireksional, yaitu memancarkan sinyal ke segala arah secara merata. Contohnya adalah antena pada router Wi-Fi. Yang kedua yaitu antena direksional yang memfokuskan sinyal ke satu arah tertentu. Contohnya antena parabola. Dan selanjutnya ada antena Yagi.
Antena Yagi sering digunakan untuk TV analog dengan elemen-elemen logam yang memanjang. Selanjutnya ada antena patch, umumnya digunakan pada perangkat kecil seperti smartphone. Selanjutnya ada antena helical dan horn, digunakan dalam aplikasi frekuensi tinggi seperti satelit. Nah, manfaat penggunaan antena yaitu memperkuat sinyal dan meningkatkan jangkauan komunikasi, meningkatkan efisiensi transmisi dan penerimaan sinyal, lalu menyesuaikan arah pancaran sinyal untuk menghindari interferensi. Nah, selanjutnya yaitu materi mengenai internet satelit. Nah, pengertian dari internet satelit itu sendiri yaitu layanan internet yang menggunakan satelit komunikasi seperti penghubung antara pengguna akhir dan pusat jaringan atau backbone internet. Teknologi ini sangat bermanfaat untuk daerah yang tidak memiliki akses ke jaringan kabel atau seluler, seperti wilayah pedalaman, pegunungan, atau pulau-pulau terpencil. Nah, bagaimana sih cara kerja dari internet satelit itu? Nah, data dikirim dari perangkat pengguna ke stasiun bumi, kemudian diteruskan ke satelit di orbit, lalu dikirim ke server tujuan. Proses ini juga berlaku sebaliknya untuk menerima data. Nah, apa sih komponen dari sistem tersebut? Yang pertama ada satelit komunikasi. Satelit komunikasi ini biasanya berada di orbit atau geostationary Earth orbit. Selanjutnya ada VSAT, yaitu Very Small Aperture Terminal. Terminal kecil yang dipasang di rumah atau kantor. Nah, selanjutnya ada hub atau stasiun bumi, titik sentral komunikasi data. Selanjutnya ada modem satelit, yaitu menghubungkan perangkat pengguna ke antena parabola.
satelit itu yang pertama ada GEO, yaitu Geostationary Earth Orbit. Satelit tetap pada satu titik di atas bumi. Selanjutnya ada MEO atau Medium Earth Orbit. Berada di orbit menengah, digunakan untuk navigasi seperti GPS. Selanjutnya ada LEO atau Low Earth Orbit, yaitu satelit lebih dekat ke permukaan bumi seperti Starlink yang menghasilkan latensi lebih rendah. Lanjut, ada kelebihan dari internet satelit. Yang pertama yaitu dapat menjangkau area terpencil dan pedalaman, tidak memerlukan infrastruktur kabel, solusi cepat saat bencana alam yang merusak jaringan darat. Nah, ada juga di balik kelebihan ada juga kekurangannya. Yang pertama, latensi tinggi terutama pada satelit GEO. Yang kedua, pengaruh cuaca buruk atau rainfall. Yang ketiga, biaya instalasi dan langganan lebih mahal. Selanjutnya ada materi mengenai jaringan seluler. Nah, jaringan seluler adalah jaringan komunikasi nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat bergerak seperti smartphone ke internet atau jaringan telepon lainnya. Sistem ini bekerja melalui serangkaian menara pemancar yang dikenal sebagai Base Transceiver Station atau BTS yang membentuk sel-sel jaringan. Bagaimana sih cara kerjanya? Yaitu setiap perangkat seluler terhubung ke menara BTS terdekat. Sinyal dari perangkat diteruskan melalui BTS ke pusat pengendali dan ke jaringan yang lebih luas seperti internet. Nah, ada komponen utama dari satelit tersebut. Yang pertama ada BTS atau Base Transceiver Station, menara pemancar penerima sinyal. Yang kedua ada BSC, Base Station Controller, mengatur beberapa BTS. Selanjutnya ada MSC, Mobile Switching
center, mengatur koneksi antar jaringan. Selanjutnya ada SIM card dan mobile. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama, cepat dibentuk dan sangat fleksibel. Yang kedua, cocok untuk keadaan darurat seperti bencana. Yang ketiga, tidak tergantung infrastruktur. Nah, selanjutnya ada kekurangan, yaitu kapasitas dan keamanan terbatas. Yang kedua, rentan terhadap perubahan topologi. Dan yang selanjutnya, tidak cocok untuk jaringan berskala besar. Baik, hanya sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.